Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menghilangkan setrum pada kulkas. Menurut pemiliknya, kulkas ini diketahui menyetrum apabila bersentuhan dengan bodi dari kulkas ini. Dan kita lihat pada test pen yang telah saya tancapkan ke bodi kulkas, begitu terangnya lampu test pen menyala, dan memang benar bodi dari kulkas ini telah menyetrum. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus semakin berkembang. Ada cara yang mudah untuk menghilangkan setrum di bodi kulkas ini. Dengan cara cukup membalikan steker colokan dari kulkas ini, maka strum yang ada di bodi kulkas otomatis akan hilang dengan sendirinya. Tapi itu bukanlah solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah setrum pada bodi kulkas ini. Terlihat pada test pen tidak menyala lampunya, yang menandakan bahwa strum yang ada di bodi kulkas telah hilang karena kita telah membalikan steker atau colokan listrik kulkas tadi. Walaupun bodi kulkas ini menyetrum, kulkasnya tetap menyala dengan normal dan bekerja sebagaimana mestinya. Namun kita harus tetap memperbaiki setruman dari kulkas ini karena bisa berakibat fatal bagi diri kita maupun bagi orang lain. Dalam melakukan pengecekan kulkas ini harap diperhatikan keselamatan jiwa kita itu adalah yang paling utama. Kita mulai cek bagian kelistrikan kulkas di bagian belakang, dan jangan lupa untuk kita persiapkan alat berupa multitester karena kita akan mengetes apakah terjadi hubung singkat atau korslet di bagian kelistrikan kulkas di bagian belakang ini. Dan biasanya penyebab dari kesetrum dari bodi kulkas disebabkan terkelupasnya jalur kabel kelistrikan kulkas yang biasa digigit oleh tikus. Atau bisa juga telah terjadi kerusakan atau korslet di bagian dalam gulungan kompresor kulkas itu sendiri. Jangan lupa untuk melepas dulu steker kulkas karena pekerjaan ini harus kita lakukan dengan ekstra hati-hati. Apalagi bagi yang belum berpengalaman dalam memperbaiki kulkas. Kita cek satu persatu kabel dari jalur kelistrikan kulkas ini apakah ada bermasalah seperti gigitan tikus ataupun terputus dari sambungannya. Setelah dicek ternyata kabel-kabelnya masih sangat bagus, tidak ada yang terkelupas maupun putus. Begitu juga dengan kompresor kulkas, tidak ada kabel yang konslet dan juga tidak adanya hubung singkat gulungan kompresor terhadap bodinya. Setelah kita cek kabel dan kompresor kulkas yang masih baik-baik saja, maka tahap selanjutnya kita akan mengecek pada bagian dalam kulkas itu sendiri. Jangan lupa untuk kita perhatikan skema dari jalur pengkabelan dan komponen mesin kulkas agar lebih mudah untuk kita memahaminya, bagian-bagian mana saja yang menjadi penyebab dari kerusakan kulkas.
Selanjutnya kita ke bagian dalam kulkas, yaitu pintu atas atau bagian freezer kulkas, karena di sebalik inilah terdapat kabel-kabel dan juga komponen-komponen pendukung untuk menjalankan kulkas ini. Maka kita akan cek apakah terjadi hubung singkat salah satu kabel ke bodi kulkas yang menyebabkan setrum. Pertama, kita buka dulu setiap tutup yang melindungi skrup dari penutup kipas kulkas bagian freezer ini. Kita buka satu persatu, lakukan dengan pelan-pelan, dan yang paling utama adalah lakukan dengan hati-hati, utamakan keselamatan. Cabut dulu stekernya dari listrik agar kita melakukannya dengan aman. Setelah melepas kedua skrupnya, maka kita akan melepas juga bodi dari kipas ini. Pergunakan sendok agar mempermudah kerja kita untuk melepas tutup kipas kulkas ini. Perhatikan di video saya ini, pergunakan sendok, lakukan dengan pelan-pelan, jangan buru-buru dan kasar, pelan-pelan saja. Mengingat bodi dari kulkas ini sangat rawan dan tipis, takut terjadi retak atau pecah pada bodi kulkas ini. Lalu kita tarik perlahan-lahan agar lepas dari posisinya. Jangan lupa untuk melepas kabel kipas. Kita cek kabel-kabel yang ada pada bagian freezer ini, apakah ada yang terkelupas ataupun terhubung singkat. Setelah diperiksa dengan teliti kabel-kabelnya, ternyata semuanya masih normal dan baik-baik saja, tidak ada yang terkelupas. Nah, ternyata elemen pemanas atau heater tabung kacanya itu pecah, sehingga elemennya itu jatuh ke bawah mengenai bodi dari kulkas ini. Jadi itulah yang menyebabkan terjadinya konslet atau nyetrum pada bodi kulkas. Mau tidak mau, elemen pemanas ini atau heater ini harus kita ganti dengan yang baru, agar setrumnya hilang dan aman bagi penggunanya. Untuk mengganti elemen pemanas atau heater kulkas ini, kita harus melepas dulu evaporator dari posisinya. Lakukan dengan perlahan-lahan dan hati-hati agar tidak merusak pipa dari evaporator ini. Inilah dia heater atau elemen pemanas yang tabung kacanya pecah sehingga mengakibatkan setrum pada bodi kulkas. Akan kita ganti dengan heater yang baru. Sesuaikan dengan ukuran heater yang aslinya. Pasang heater pada posisi semulanya. Pemasangan heater ini merupakan pekerjaan yang sangat-sangat sulit serta ekstra hati-hati. Selanjutnya, evaporator kita posisikan kembali pada kedudukannya seperti semula. Lakukan dengan hati-hati agar tidak membuat patah dari pipa-pipa kapilernya. Setelah evaporator kita posisikan pada tempatnya, jangan lupa untuk kita sambung kembali kedua kabel dari heater atau elemen pemanas. Setelah semuanya terpasang dengan baik,
Saatnya kita akan mengetes kulkas ini apakah masih nyetrum ataupun tidak. Untuk selalu diingat, lakukan dengan cermat dan hati-hati. Utamakan selalu keselamatan kita. Kita colokkan stiker kulkasnya, lalu kita tes dengan tes pen bodinya, apakah masih nyetrum ataupun tidak. Dan ternyata sudah tidak menyetrum lagi, tes pen tidak menyala lampunya. Ternyata yang menjadi penyebab setrum dari bodi kulkas ini adalah elemen pemanas atau heater yang pecah tabung kacanya, sehingga elemennya jatuh ke bawah yang bersentuhan dengan bodi kulkas, apalagi masih terdapat air atau es di bagian freezernya. Demikianlah video cara mengatasi bodi kulkas yang menyetrum. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.